Pernah nggak sih Bapak Ibu mikir kenapa ya kita harus bikin risk assessment dan siapa yang harus membuat risk assessment tersebut? Kebanyakan dari kita pasti jawabnya karena di SOP-nya sudah begitu, memang harus bikin risk assessment dan yang membuatnya haruslah tim manajemen risiko atau tim MR. Karena yang bukan tim MR mana ngerti caranya bikin risk assessment, begitu ya biasanya kan? Bukan hanya staff. Kadang top risk management juga berpikir seperti itu. Seringkali kita dengar begini, ini project harus dimitigasi risikonya. Coba diidentifikasi dulu risiko-risikonya, minta MR bikin risk assessment-nya. Kenapa fenomena ini seringkali terjadi di banyak perusahaan? Bahkan setiap kali mau bikin project pasti berdebat siapa yang harus bikin risk assessment-nya. Tim MR, sorry nih ganggu, bikinin risk assessment dong. Risk owner harusnya yang bikin risk assessment-nya. Kan template-nya udah dikasih tuh. Aduh, kok tim MR-nya menghambat sih? Bantuin aja biar cepet bikin risk assessment-nya. Kan kalian yang ngerti template-nya. Kan Anda yang punya project-nya. Harusnya Anda juga paham risikonya. Kami memang yang punya project-nya. Tapi kan risiko bagian kalian. Gimana sih? Halo semuanya, saya Ade Waskita. Selamat datang di channel kami. Nah, video tadi menunjukkan kepada kita bahwa risiko terbesar ketika kita melakukan project adalah berdebat siapa yang harus bikin risk assessment-nya. Bukan seperti itu. Dalam video kita kali ini kita akan membahas salah kaprah dalam memahami siapa yang harus bikin risk assessment. Jadi gini, di manajemen risiko itu ada yang namanya 3 lines model. Jangan asal bilang, ya manajemen risiko aja lah yang bikin, tim MR aja yang bikin risk assessment-nya. Nggak begitu. Begini penjelasannya. Yang pertama ada first line. First line adalah pemilik risiko atau risk owner. Mereka ini yang benar-benar paham risiko yang sehari-hari terjadi di lapangan. Mereka mengetahui kapan kita bisa jalan, kapan kita nggak bisa jalan. Mereka yang bisa bilang, kita nggak bisa lewat sini karena jalannya terjal dan berbatu. Tim manajemen risiko mana paham risiko sedetail itu karena tim MR tidak mengurusi pekerjaan bisnis atau operasional sehari-hari. Yang kedua ada second line. Second line ini adalah mereka yang biasanya bikin metodologi, template-template yang canggih, kertas kerja. Dan biasanya mereka yang ngajarin kita menggunakan spreadsheet Excel yang rumit-rumit itu untuk manajemen risiko. Mereka yang tahu caranya mereview hasil assessment risiko. Tapi ya tim MR juga tidak boleh hanya sekedar ngasih template begitu aja. Harus ngajarin first line bro. Yang terakhir ada third line. Mereka ini kayak orang yang datang ke pesta, makan kue setengahnya terus bisa bilang, ya kuenya enak, ayo kita cek. Nah kayak gitu. Nah kemudian mereka di third line ini adalah orang-orang yang memastikan risk assessment secara keseluruhan ini sudah benar-benar efektif atau cuma hiasan doang. Mereka yang memberikan assurance bahwa risk manajemennya sudah efektif atau belum diterapkan oleh first line maupun second line. Nah sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Siapa sebenarnya yang harus membuat risk assessment? Jawabannya tentu saja risk owner. Tapi tenang, risk owner itu bukan kayak superhero yang tidak punya tim. Simpelnya gini, tugas utama untuk melakukan risk assessment dilakukan oleh risk owner. Kemudian didukung dan direview oleh tim MR. Setelah itu diawasi atau diperiksa oleh internal audit. Jadi kalau kolaborasi ketiga lini ini sudah bagus, tidak ada lagi tuh drama siapa yang harus bikin risk assessment.
Solusinya gimana supaya ketiga lini ini kompak? Solusinya adalah kolaborasi. Tim MR terlebih dahulu harus membuat template atau kertas kerjanya, kemudian mengajarkannya ke first line. Ada solusi atau tips yang akan saya kasih. Pertama, adakan workshop yang melibatkan semua pihak, baik first line maupun third line, supaya semuanya terlibat dan paham metodologi risk assessment-nya. Yang kedua, pastikan tim MR membuat kertas kerja atau template yang user friendly supaya tim first line bisa menggunakannya secara mudah. Tidak pusing setiap kali mau bikin risk assessment. Ini ngisinya gimana, kolom ini diisinya apa. Bikinlah template atau kertas kerja yang user friendly tapi powerful. Yang ketiga, jangan lupa ketika periode risk assessment sedang berlangsung, tim MR melakukan pendampingan. Kadang memang first line ini bingung meskipun mereka tahu risikonya apa, tapi bagaimana cara mengungkapkannya di kertas kerja. Disinilah peran penting tim MR melakukan pendampingan pada saat risk assessment. Tips yang terakhir, kalau Anda masih bingung bagaimana caranya melakukan risk assessment, kami dari Aristo Consulting Indonesia bersedia membantu Anda untuk mengadakan pelatihan risk assessment yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Mulai dari teorinya sampai pada develop kertas kerjanya, supaya bisa user friendly dan tim first line, second line maupun third line di perusahaan Anda bisa mudah memakainya dan tentunya relevan untuk mencapai tujuan proyek perusahaan Anda. Intinya, kalau semua pihak mau bekerja sama, bikin risk assessment itu kayak pesta kecil-kecilan. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman, ada yang setel musik. Semuanya happy lah pokoknya. Risk owner bikin dulu risk assessment-nya sesuai dengan tujuan project. Kemudian tim risk management atau tim MR akan mereview dan men-challenge apakah identifikasi risikonya sudah mencukupi, apakah pengukurannya sudah oke, dan mitigasinya sudah efektif untuk mengendalikan likelihood maupun impact dari risikonya. Ingat, yang paling penting itu bukan bagaimana bikin laporannya, tapi bagaimana mengendalikan risikonya. Kalau cuma bikin laporan, risk assessment, sama aja kayak kita beli asuransi mobil, tapi ketika bawa mobil, kita nyetir sembarangan, nggak pakai rem, ngegas terus. Ya ujung-ujungnya ya nabrak. Mitigasi risiko harus benar-benar dijalankan, supaya risiko residualnya bisa turun sesuai dengan batas toleransi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, satu waktu ada yang nanya ke saya, Mas Ade, apa sih kendala dalam membuat risk assessment? Kemudian saya jawab, yang pertama kendalanya adalah menentukan identifikasi risiko yang tepat. Kedua, merumuskan mitigasi risiko yang relevan. Dan yang ketiga, bos kita nggak setuju, minta diganti semuanya, di delete dengan risk assessment yang baru sesuai dengan view dia. Oke, enggak, just kidding ya, canda. Oke, kalau video ini bikin Anda senyum-senyum dan Anda jadi jauh lebih paham, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda. Ingat, risiko itu ada untuk dikelola, bukan untuk didebatkan. Oke, see you.